Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri dari jurusan Sistem Informasi 71. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fuzi. Sebelum saya ke tahap pembahasan fuzi, saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi mengenai fuzi. Fuzi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Fuzi logik sudah diterapkan pada banyak bidang, diantaranya yang pertama ada teori kendali hingga inteligensia buatan, yang kedua ada di dunia kedokteran dan biologi, yang ketiga ada manajemen pengambilan keputusan, yang keempat ada tata letak pabrik yang maksimal, penentuan jumlah produksi berdasarkan jumlah stok dan permintaan. Yang kelima ada klasifikasi dan pencocokan pola. Yang keenam ada mengukur kualitas air, peramalan cuaca, dan lain-lain. Selanjutnya ada metodologi desain sistem fuzi, di mana untuk melakukan perancangan suatu sistem fuzi ini perlu dilakukan beberapa tahapan berikut. Yang pertama ada mendefinisikan karakteristik model secara fungsional dan operasional. Yang kedua ada melakukan dekomposisi variabel model menjadi himpunan fuzi. Yang ketiga ada membuat aturan fuzi. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai fuzi K-means untuk clustering data studi kasus, yaitu data performance mengajar dosen. Clustering merupakan proses pengelompokan data dalam kelas-kelas atau klaster-klaster sehingga data dalam suatu klaster memiliki tingkat persamaan yang tinggi satu dengan lainnya, tetapi sangat berbeda dengan data dalam klaster lain. Dalam tulisan ini dilakukan percobaan penggunaan metode fuzzy K-means untuk mengetahui kemungkinan adanya klaster-klaster dari data performance mengajar dosen. Di sini ada tahapan beberapa pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada fuzi K-means, yang ketiga ada percobaan, dan yang terakhir ada hasil. Pertama yaitu pendahuluan. Untuk evaluasi proses pengajaran oleh dosen selama 1 semester, salah satu cara dengan meminta mahasiswa untuk memberikan penilaian terhadap performance dosen dalam mengampu suatu mata kuliah selalu 1 semester dalam beberapa kriteria penilaian. Kriteria yang digunakan antara lain N1 yaitu pengusahaan dan kemampuan dalam menjelaskan materi. N kedua yaitu kemampuan dalam menjawab pertanyaan. N ketiga ada kemampuan dalam memberi motivasi mahasiswa. N keempat ada kemampuan membuat suasana kelas menyenangkan. N kelima ada kedisiplinan hadir dalam perkuliahan. Dari nilai kelima kriteria tersebut didapat nilai indeks prestasi kumulatif dosen dalam mengampu suatu mata kuliah selama 1 semester. Seorang dosen dalam 1 semester mungkin harus mengampu lebih dari 1 mata kuliah, atau 1 mata kuliah mungkin harus diampu oleh lebih dari seorang dosen. Proses clustering yang dilakukan akan mencoba mengetahui kemungkinan adanya kelompok-kelompok yang mungkin belum diketahui dari data performance mengajar dosen terhadap suatu mata kuliah. Selanjutnya ada fuzi K-means. Fuzi K-means clustering atau FCM atau dikenal juga sebagai fuzi isodata merupakan salah satu metode clustering yang merupakan bagian dari metode K-means FCM, menggunakan model mengelompokkan fuzi sehingga data dapat menjadi anggota dari semua kelas atau klaster terbentuk dengan derajat atau tingkat keanggotaan yang berbeda antara 0 hingga 1. Tingkat keberadaan data dalam suatu kelas atau klaster ditentukan oleh derajat keanggotaannya. Teknik ini pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981. Konsep dasar VCM
pertama kali adalah menentukan pusat klaster yang akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap-tiap klaster pada kondisi awal. Pusat klaster ini masih belum akurat. Tiap-tiap data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap klaster. Dengan cara memperbaiki pusat klaster dan nilai keanggotaan tiap-tiap data secara berulang, maka dapat dilihat bahwa pusat klaster akan menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimasi fungsi objektif. Adapun fungsi objektif yang digunakan VCM, inilah salah satu rumus pada VCM, di mana J U F X sama dengan sigma N dan sigma C sama dengan sigma M sigma C mu dalam kurung W D pangkat 2 dengan W E 1,1 dan satu sampai tak dengan W E 1 sampai tak terhingga. D sama dengan DX 8 kurang VI sama dengan sigma M 1 sampai tak terhingga X kurang V. X adalah data yang di klaster. X sama dengan X N sampai X 11. Dan V adalah matriks pusat klaster. V sama dengan VC1 sampai V11. Nilai JW terkecil adalah yang terbaik sehingga JW UVX sama dengan min JUVX. Algoritma VCM secara lengkap diberikan sebagai berikut. Tentukan A matriks X berukuran N kali M dengan N sama dengan jumlah data yang akan diklaster dan M jumlah variabel atau kriteria. B jumlah klaster yang akan dibentuk. C lebih kurang 2. C pangkat pembobotan W lebih besar dari 1. D maksimum iterasi. E kriteria penghentian epsilon sama dengan nilai positif yang sangat kecil. Yang kedua ada bentuk matriks partisi awal sama dengan derajat keanggotaan dalam klaster. Matriks partisi awal biasanya dibuat secara acak seminar nasional. U sama dengan mu 11 X1 mu 12 X2 sampai X1 sampai mu 1 dari satu banyak data XN. U21 X1 selanjutnya mu 22 X2 sampai mu 2N XN. Mu C1 X1 mu C2 dalam kurung X2 mu CN XN. Yang ketiga hitung pusat klaster V untuk setiap klaster. V sama dengan sigma N banyak data sampai K sama dengan 1 mu IK W kali X dibagi sigma
N banyaknya data, K sama dengan 1 mu dalam kurung W. Yang keempat ada perbaiki derajat keanggotaan setiap data pada setiap klaster, perbaiki matriks partisi. Mu sama dengan sigma C, J sama dengan 1 dalam kurung D DIK bagi DJK pangkat 2 dibagi W kurang 1 dalam kurung min 1 dengan DIK sama dengan DXK kurang VI sama dengan sigma M per J kurang 1 XKJ kurang VIJ 1 dibagi 2. Tentukan kriteria penghentian iterasi, yaitu perubahan matriks partisi pada iterasi sekarang dan iterasi sebelumnya. Delta sama dengan U1 sampai dengan U1 kurang 1. Upsilon. Selanjutnya ada percobaan. Di mana percobaan ini yaitu clustering dengan metode FCM terhadap data performance mengajar dosen di suatu semester dilakukan untuk mengetahui klaster-klaster yang mungkin ada dan memiliki pola tertentu dengan parameter input satu dimensi berupa nilai indeks mengajar seorang dosen pada mata kuliah tertentu pada studi tertentu yang ada jumlah klaster yang dicoba dibentuk sama dengan C 4 C sama dengan 4. Yang ketiga ada pangkat bobotan W sama dengan 2. Yang keempat iterasi sama dengan 1000. Yang kelima ada kriteria penghentian F sama dengan sama dengan elemen dari 10 kurang 6 epsilon 10 kurang 6. Implementasi dilakukan dengan menggunakan software MATLAB. Hasilnya yaitu penghitungan pusat klaster dan perbaikan nilai keanggotaan akan dihentikan pada iterasi ke-42. Pada iterasi tersebut nilai delta sama dengan 7,81. Nilai pusat klaster adalah V 2448,5, 3264, 2858 dan 2858. Nilai pusat klaster 3 dan 4 memiliki nilai sama. Hanya 3 klaster pada percobaan lain mungkin didapat hasil yang sedikit berbeda dikarenakan inisialisasi awal matriks secara acak. Selanjutnya inilah hasil pada FCM tersebut. Di mana yang terakhir ada hasilnya yaitu mata kuliah pada klaster. Pada hasil klaster yang terakhir ada mata kuliah, dosen, jenjang IP mata kuliah, kecenderungan klaster ada C1, C2, C3 sampai C4. Sistem informasi akuntansi nama dosen SH, jenjang IPK mata kuliah 2,70, kecenderungan klaster C1 0,1478, yang ke C2 ada 0,0302,
yang C3 ada 0,411, yang keempat ada C411, dan selanjutnya ada di sistem informasi akuntansi, nama dosen SH, jenjang D3, IPK 2,88, dorongan klaster 0,0023, C2 ada 0,003, yang ketiga ada C 0,4974, yang keempat ada 0,4974, dan seterusnya. Inilah hasil dari gambar BCM pada iterasi terakhir. Klaster C1 didapat untuk nilai matriks input IPK antara 1,56 sampai dengan 2,60. Klaster C2 didapat untuk nilai matriks input IPK antara 3,07 sampai dengan 3,60. Sedangkan klaster C3 dan C4 untuk nilai matriks input IPK 2,66 sampai dengan 3,01. Contoh hal yang dapat dilihat misal untuk mata kuliah pemrograman basis data yang diampu oleh 4 orang dosen memiliki kecenderungan berada pada klaster C3, C4 dengan derajat keanggotaan yang rendah, serta satu dosen berada pada klaster C1 dengan derajat keanggotaan cukup tinggi. Begitu pula mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 untuk 4 orang dosen pengampu memiliki kecenderungan berada pada klaster C3, C4 serta klaster C1, atau mungkin dapat diamati mata kuliah atau dosen yang memiliki kecenderungan berada di klaster C2. Untuk percobaan lebih lanjut, perlu dicoba clustering dengan lebih dari satu variabel input. Semisal untuk kasus data performance, dosen dapat dilakukan clustering dengan kombinasi input kriteria penilaian N1, N2, N3, N4, dan N5. Itulah tadi materi dari saya. Adapun kesimpulannya yaitu clustering merupakan proses pengelompokan objek atau data tidak berlabel ke dalam suatu kelas atau klaster dengan objek yang memiliki kesamaan. Clustering dengan menggunakan metode Fuzzy-Cummins terhadap data performance mengajar dosen dapat memunculkan beberapa klaster data yang dapat dianalisa lebih lanjut persamaan dan perbedaannya. Itu pun dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.